Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hafsah. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi ada apa wabarakatuh, nih Mister. WA? Tiba-tiba pengen ketemu. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dibicarakan? Iya nih, Mister. Pengen cerita lah dikit kan, curhat Oke. tentang masalah pekerjaan dan masalah pribadi. Oh, pribadi. Nah, kira-kira apa yang sebelum saya tanya dulu apa yang akan kita capai obrolan kita sekarang ini, boleh cerita sedikit dulu apa yang terjadi. Jadi saya tuh merasa sekarang itu sedang riuh banget dengan kondisi saya sekarang. Sebagai seorang ibu yang baru melahirkan, yang baru punya baby gitu kan. Kemudian di sekolah, selain ngajar, saya juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian juga diberi amanah juga lagi sebagai pemegang uang komite. Iya. Dan satu lagi sih di luar itu semua ikut pendidikan guru penggerak. Iya. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa nih yang Bu Hafsah pengen dapatkan dari obrolan santai kita siang hari ini? Sebenarnya sih saya tuh ingin Mister membantu saya untuk mencari solusi. Apa yang harus saya lakukan, dan juga saya ingin ada yang mendengarkan saya sehingga sedikit beban itu sedikit berkurang lah gitu. Oke, siap. Nah, kalau seperti itu Bu Hafsah, saya punya angka 1-10. Kira-kira sekarang posisi atau kondisi Bu Hafsah itu sekarang di rentang 1-10 itu di angka berapa? Mungkin di rentang 6 lah. Di rentang sangat rendah ya. Sangat rendah banget. Enggak rendah sih sebenarnya. Nah, kalau pasti ada alasan kan kenapa sekarang di angka 6 menurut Bu Hafsah? Ya, saya tuh sekarang memanajemen diri saya yang sedikit agak kurang. Artinya banyak-banyak tugas-tugas yang tertinggal lah boleh dikatakan. Karena harus ngurus bayi di rumah. Jadi waktu di rumah itu memang fokus mengurus bayi, sehingga pekerjaan sekolah memang tidak bisa disambil di rumah gitu. Iya, benar. Sehingga itu sih ada beberapa pekerjaan yang akhirnya juga tidak dikerjakan, akhirnya harus numpuk seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu kira-kira Bu Hafsah dengan kondisi yang seperti ini, kondisinya mau berada di level mana kira-kira? Di angka 1-10. Sekarang kan di angka 6 nih. Iya. Kira-kira mau di angka berapa? Ya, setidaknya naik level di angka 8 atau 9. Nah, belum sempurna tapi ya untuk tahap awal ini 8-9 itu cukup lah. Oke, 8-9 berarti. Nah, kalau misalkan Ibu Hafsah mau sampai di level 8 atau 9, apa nih yang bisa Ibu Hafsah kira-kira lakukan saat ini biar cepat tercapai di angka 8 atau 9 nih? Mungkin saya manajemen diri. Nanti saya pilah-pilah dulu lah. Maksudnya kalau memang saya tidak bisa bekerja di rumah, artinya membawa pekerjaan di rumah, artinya saya harus memilah-milah nih bidang kurikulum apa yang harus saya kerjakan segera. Di bidang komite juga apa yang harus saya kerjakan segera. Kemudian di CGP itu sendiri mana nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, jadi kata kuncinya itu sebenarnya ada di manajemen waktunya itu ya sekarang. Jadi kalau sudah paham nih berarti sekarang permasalahan itu ternyata ada di manajemen waktu. Nah, kira-kira Bu Hafsah mau mulai dari mana? Ya itu tadi. Saya pilah-pilah dulu pekerjaannya ya. Pilah-pilah dulu di di kurikulum ini loh yang harus dikerjakan. Di komite ini, kemudian di CGP ini. Nah, nanti dari 3 hal tersebut mana yang memang sudah mendekati istilahnya deadline-nya gitu kan, mana yang mendekati mungkin itu yang saya kerjakan terlebih dahulu. Kalau gitu kan berarti sudah paham nih untuk kedepannya. Kira-kira kapan nih Bu Hafsah bisa mau memulai untuk memilah-milah tadi kan katanya kapan bisa mau memilah-milah pekerjaannya dengan due date masing-masing kan? Biasanya betul. Kan ada kayak
setahu saya Bu Hafsah kan di kurikulum ada misalkan mengatur jadwal ya, setiap jadwal. minggu. Nah, setiap jadwal itu setiap minggu beda ya kita dengan sekolah-sekolah yang lain yang berlaku satu semester. Nah, kalau sekolah kita itu jadwalnya per minggu, seminggu atau 2 minggu itu bisa berarti, berubah. Berarti di hari Jumat atau Sabtu biasanya sudah keluar jadwal baru. Nah, kira-kira kapan mau memulainya nih untuk mengatur itu semua? Iya, supaya tidak keteteran istilahnya ya. Saya harus mulai nih dalam waktu 1-2 hari ini sudah harus saya clearkan untuk memilah-milah berdasarkan due-date-nya tersebut. Oke, nah kalau gitu dengan pekerjaan yang sebanyak itu dan seberat itu, kira-kira ada nggak yang bisa kita Bu Hafsah minta bantu atau minta tolong untuk membantu meringankan untuk di setiap item pekerjaan Ibu Hafsah itu? Pastilah ya, pasti saya butuh bantuan orang lain. Kalau di rumah mungkin urusan rumah ya dengan suami. Kemudian di sekolah untuk kurikulum saya akan mungkin banyak-banyak konsultasinya dengan Ibu BK karena memang beliau juga agak senggang untuk tatap muka kan tidak ada, jadi agak senggang. Jadi mungkin untuk jadwal itu akan saya konsultasikan dengan beliau. Artinya mencek lah apakah sudah tepat atau tidaknya. Kemudian kalau di komite sendirian mungkin dengan para dewan komite. Dan kalau untuk di CGP itu mungkin saya minta bantuan dengan teman-teman CGP di satu kelas ya. Sharing lah gitu apa yang bisa nanti tugas-tugas itu saya mungkin sharing dengan mereka bagaimana pengerjaannya. Oke, nah sekarang kalau target selesainya kira-kira kapan nih Bu Hafsah? Kalau saya sih pengennya semakin cepat semakin baik ya. Artinya ya saya harap seminggu ini sudah clear semuanya. Artinya sudah ada terjadwal-jadwal sehingga saya menjalankannya nanti sudah enak gitu. Ini yang mau saya lakukan pertama. Ini berikutnya. Jadi dalam waktu rentang seminggu ini kalau bisa selesai pengaturannya itu. Oke, jadi kalau begitu Bu Hafsah, kita kan udah tahu nih Bu Hafsah sudah dapatkan solusinya nih tadi, manajemen waktu, memilah-milah dan menyelesaikan sesuai dengan due date yang masing-masing pekerjaannya. Nah, kalau begitu saya pengen dengar dari Bu Hafsah, apa yang bisa kira-kira Bu Hafsah simpulkan atau dapatkan dari obrolan ringan kita di siang hari ini? Ya, artinya ya saya jadi memahami bahwa memang perlu kita manajemen manajemen diri, manajemen waktu. Benar. Kemudian dengan menggunakan skala prioritas, kemudian juga perlu kita ya istilahnya pekerjaan itu tidak bisa selesai hanya dengan kita. Artinya butuh teman lain, butuh partner, butuh teman untuk berkolaborasi. Walaupun hanya sekedar mendengarkan, setidaknya itu sedikit meringankan. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sedikit meringankan ketika kita bisa berbagi keluh kesah itu gitu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, jadi sudah lega lah ya sekarang. Agak lega sedikit. Artinya ada teman untuk yang bisa mengerti kondisi kita seperti apa. Jadi tidak sekedar artinya menilai buruk, tetapi mengerti kenapa bisa begini karena begini gitu kan. Gitu sih. Oke, jadi karena juga sudah waktunya siang hari, Bu Hafsah kayaknya ada kelas juga ya ada setelah ini ya. Jadi mudah-mudahan obrolan ringan kita di siang hari ini bermanfaat ya Bu Hafsah. Iya, Mister, saya juga mengucapkan terima kasih sama-sama sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah emak ini ya yang sedang riwah-riwahnya. Dan saya harap sih Mister tidak kapok ya. Enggak. Tidak kapok, tidak jerah. Enggak. Dan masih meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan berikutnya. Ya, baik. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah ya. Amin. Ya, mudah-mudahan masalah bisa kita hindari ya. Mudah-mudahan kita bisa sehat selalu dan Bu Hafsah juga bisa segera menyelesaikan targetnya tadi manajemen waktunya dan kita bisa menjalankan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Terima kasih ya Bu Hafsah sudah hadir di sini. Mungkin kita akhiri dulu obrolannya karena mungkin Ibu Hafsah ada kelas, saya juga nanti ada kelas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.